Coba deh bayangin situasi kayak gini. Misal nih, lo abis harian kerja, terus abis itu lo rebahan gitu ya, dan ya mungkin siap-siap mau nonton video 1% sebelum tidur, tiba-tiba pasangan lo tuh nelpon gitu, maksa minta ditemenin. Padahal sebelumnya, lo tuh udah bilang gitu ke dia kalau misalnya setelah kerja, lo pengen nyantai dulu sebelum tidur dan gak mau diganggu. Nah, kira-kira apa sih yang lo rasain? Atau mungkin lo pernah lagi asik-asik nonton film pas weekend, tiba-tiba dikontak sama atasan. Padahal ya kita lagi pengen nyantai dan mungkin lagi gak mau diganggu ketika weekend. Atau bisa jadi lo pernah berada di situasi di mana lo tuh kesel gitu sama temen lo yang tiba-tiba datang ke rumah tanpa izin, mungkin ya. Padahal lo lagi nyantai dan malas ketemu orang. Kalau lo pernah ngalamin hal-hal tadi, artinya kemungkinan lo kurang menetapkan batasan atau yang gue sebut sebagai personal boundaries dalam hubungan lo dengan orang-orang di sekitar lo. Bisa jadi lo juga belum netapin karena ya lo memang belum tahu mungkin apa yang lo mau. Dan mungkin juga lo nggak berani mengungkapkannya meskipun lo udah tahu gitu. So, di video kali ini gue bakal nyoba nih buat jawab permasalahan itu dan ngasih lo tips yang bisa lo coba buat netapin personal boundaries. Makanya lo tonton videonya sampai habis supaya lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. So, personal boundaries adalah batasan yang kita tetepin sama orang lain. Batasannya itu berupa hal-hal apa aja yang menurut kita bisa dan nggak bisa diterima dari tingkah laku orang lain ke kita. Misalnya lo nggak mau pasangan lo telepon setiap saat, atau lo nggak mau atasan lo ngontak malam-malam, atau mungkin lo nggak mau orang tua lo mendikte soal hubungan lo dan masa depan lo gitu. Misalnya ya. Nah, punya personal boundaries yang sehat itu sebenarnya penting. Kenapa? Karena dengan personal boundaries yang sehat, kita bisa ngejaga kestabilan mental dan emosional kita. Coba bayangin, kalau misalnya atasan lo itu terus-terusan ngontak lo soal kerjaan, pas lo mau tidur, ya mungkin lo bakal ngerasa kesel atau stres sendiri. Dan selain itu, punya personal boundaries yang sehat juga penting buat netepin diri kita sebagai individu yang terpisah dari orang lain. Karena gini, dengan boundaries bisa terlihat dengan jelas kalau misalnya kita nggak harus ngikutin kemauan semua orang dan ya nggak harus ngurusin semua hal gitu. Misalnya tanpa boundaries yang sehat ya mungkin lo jadi selalu ngikutin kebutuhan pasangan lo misalnya. Meskipun lo sebenarnya mungkin capek dan jadinya nggak punya waktu buat diri sendiri. Nah terus gimana nih caranya membangun personal boundaries? Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah ya tetepin batasannya secara jelas. Coba lo pikirin dulu kira-kira apa aja sih batasan yang lo punya sama temen, pasangan, rekan kerja, dan keluarga gitu. Dan ya semua hubungan lo. Buat ngebantu lo nentuin ini, coba deh lo inget-inget pengalaman lo yang ada di masa lalu ya. Dimana temen, pasangan, atau keluarga lo tuh ngelakuin sesuatu yang bisa bikin lo ngerasa frustasi atau nggak nyaman yang memang ya udah lo rasain. Nah mungkin lo ngerasain perasaan-perasaan itu karena batasan lo udah dilanggar gitu. Jadi kerasanya negatif. Nah kalau udah tahu dengan jelas batasan lo apa, langkah selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah dengan menerapkan komunikasi asertif buat menyampaikan ke orang-orang di sekitar lo soal boundaries ini. Komunikasi asertif adalah pola komunikasi di mana lo bisa secara terbuka nyampein apa yang lo pengen, tapi juga lo mempertimbangkan orang lain, jadinya ya bisa gampang buat diterima gitu. Jadi lo bisa jujur, nggak enakan, nggak pasif gitu ya, dan nggak agresif juga, jadi terkesan malah nyebelin gitu. Nah kalau lo pengen menerapkan komunikasi asertif, lo bisa coba untuk terapin 4 kunci ini dalam komunikasi asertif. Pertama, gunakan I statement atau kalimat yang dikatakan dari sudut pandang lo. Jadi lo bisa bilang banyak kata gue, atau banyak kata saya, atau banyak kata aku. Misal, kalau misalnya lo nggak nyaman sama pacar lo yang nelponin terus, ya bisa bilang aja, gue ngerasa nggak nyaman kalau lo nelpon gitu. Karena gue butuh waktu buat gue sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi lo sampainya gue ngerasa kayak gini gitu. Jadi bukan lo tuh nyebelin dan lain sebagainya. Nah tapi perbanyak kata gue-nya ya. Yang kedua adalah jaga kontak mata. Ya karena ya lo bisa mengekspresikan emosi lo dengan lebih baik ketika lo berkontak mata dengan orang tersebut secara langsung gitu. Yang ketiga adalah berani bilang enggak. Jadi jangan gak enakan. Nah kenapa? Karena dalam komunikasi asertif, lo bilang apa yang lo rasain dan lo pikirin dengan jelas itu penting gitu. Termasuk ketika lo bilang enggak. Meskipun susah ya ini bisa dilatih gitu ya. Dan terakhir ya jelasin apa yang lo pikirin dan rasain dengan percaya diri. Karena kalau misalnya lo nggak pede ya mungkin lo bakal kesulitan gitu kan buat ngelakuin komunikasi asertif. Nah komunikasi asertif ini penting banget buat netepin batasan. Karena dengan komunikasi ini lo bisa ngebantu orang lain supaya lebih paham dan menghargai kebutuhan lo. Nah ini adalah kunci dari hubungan yang sehat ya dan memuaskan.
Lo bisa ngebantu pasangan lo biar lebih ngerti lo bisa ngebantu orang tua lo, dan lo juga bisa ngebantu ya diri lo sendiri gitu ya. Dan lo bisa jadi lebih happy ya, bukannya kesel dan terpaksa dan ya malah jadi negatif, tapi malah bisa jadi happy gitu. Tapi sebaliknya, kalau lo nggak mengkomunikasikannya secara asertif, ya mungkin jadi marah-marah, jadi bete sendiri gitu ya, sampai akhirnya mungkin berantem. Banyak penelitian yang menemukan kalau hubungan yang sehat dan memuaskan itu sebenarnya berpengaruh besar terhadap kesehatan dan kebahagiaan kita gitu. Jadi kayak ini makanya penting banget nih. Kemampuan komunikasi asertif ini adalah kemampuan yang ya disebut sebagai life skills yang cukup penting, yang bakal kepake dimanapun lo berada. Sayangnya ya skill ini ya jarang atau nggak pernah gitu kan dibahas di sekolah. Dan akhirnya kita jadi perlu belajar otodidak dari pengalaman sendiri ya. Atau ya dari ini mungkin lo baru denger ya komunikasi asertif dari 1%. Dan ya gara-gara jarang dibahas, gak pernah dibahas ya, gak pernah diajarin juga, seringkali kita jadi tergiring buat punya pemahaman yang kurang tepat gitu. Jadi kayak banyak orang yang mikir kalau komunikasi itu bawaan dari lahir lah ya, bakat gitu kan, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ya memang gak pernah diajarin aja gitu. That's why 1% memang ada di sini ya, untuk ngajarin lo tentang komunikasi asertif. Nah, dalam waktu dekat kebetulan 1% juga bakal ngadain webinar nih, yang bakal ngomongin tentang komunikasi asertif. Gimana caranya supaya kita bisa nyampein perasaan kita dengan jujur. Nah, ini bakal diadain di tanggal 23 Januari. Lewat webinar ini, lo bakal dibantu sama gue, Evan, dan Kak Hani, salah satu psikolog 1%, untuk belajar tentang konsep komunikasi asertif. Mulai dari pentingnya, gitu ya, tantangannya kayak gimana, dan ya gimana caranya, gitu. Supaya lo bisa menerapkan komunikasi asertif ini. Dan memang bukan cuma dapat sesi itu doang, tapi juga lo bakalan dapat ya worksheet ya setelah sesinya berakhir. Lo bakal dapat psikotes, tes psikologi ya, buat lebih memahami diri lo bakal dapat rekaman webinarnya, lo bakal dapat sertifikat, dan lo bakal dapat diskon buat layanan selanjutnya gitu. Kalau misalnya lo mau ikut webinar. Dan lo juga bisa tanya jawab langsung ya sama gue dan Kak Hani, dan sama mentor juga nanti lewat grup komunitas Telegram gitu, maupun ketika sesinya berlangsung. Nah, semua ini bisa lo dapetin dengan harga cuman 125.000 aja. Tapi kalau lo pakai diskon spesial yang tertera di sini, lo bisa dapetin semuanya dengan harga 100.000 aja. Nah, kalau misalnya lo tertarik, lo bisa klik ya link yang udah gua taruh di description box, oke? Atau lo bisa klik 1%.net untuk tahu layanan 1% lebih lanjut. Oke, sekian dari gue. Akhir kata ya lo bisa share ya kendala komunikasi lo di comment section, dan semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo untuk berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, well, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Sampai ketemu nanti. Thanks.